Silakan Ibu. Gimana? Sudah nyaman apa belum tidurnya? Sudah. Ya itu masih dalam perbaikan maintenance. Oh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini dari mana? Dari rumah. Semua. Dari Bareng? asrama. Nongkrong. Di mana? Di kota, dalam kota. Sendirian? Enggak sama ini kan? Enggak. Ini baru ketemu di sini. Banyak itu dari asrama. Iya. Oh iya, banyak yang kemarin asik itu ya. Asik sendiri. Iya, di tahap kedua itu kan paling asik sendiri yang kita kelompok ini. Nggak, kok diam kenapa ini? Belum ditanya. Oh iya. Lupa. Ini gimana sih Bapak? Gimana kabarnya Mbak? Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Iya. Mana rumahnya? Belamu. Iya. Iya. Ini di sini kayaknya unik semua orangnya. Kalau di sini dia. Iya. Jadi di sini kan sebelumnya kan udah di tahap kedua. Iya sebelumnya kan. Oh iya. Mana sih Pak Tito? Fokusnya Peralihan. Ini tuh nanti kita akan melakukan di tahap ketiga yaitu tentang tahap inti. Nanti teman-teman inti nanti akan bercerita dan berbagi pengalaman. Nah, Iya. mungkin saya akan menanyai tentang permasalahan. Iya. Permasalahannya teman-teman ini itu gimana? Saya mau menanyai satu persatu apa Ini intinya harus berdasarkan intinya saja permasalahannya dari sini. Dasarnya Ya, saya. nanti saya akan memilih orang yang nanti saya Oh iya. mungkin dari teman-teman siapa ini dulu mungkin Mbak Saya yang kemarin. Kalau saya garis besarnya itu bingung untuk bagi waktu Pak antara organisasi apa kuliah saya gitu. Soalnya keduanya menurut saya sama-sama penting. Udah. Oh iya. Inti Pak. Iya, oke. Gimana sih? Saya simpan dulu. Untuk Mbaknya gimana? Kalau saya sih ingin mempunyai rasa percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Jadi saya itu sering ngerasa gugup gitu loh. Kayak misal waktu kuliah, waktu presentasi, terus waktu di luar kuliah kalau ada organisasi-organisasi gitu. Saya kan pengennya itu kayak public speakingnya bagus, tapi saya ini mesti ada rasa gugup gitu. Jadinya itu ngomongnya belibet gitu. Ada sebelumnya udah mencoba, Sudah, tapi tetap aja kayak menarik. Untuk Mbaknya kita simpan dulu ya Pak. Oke, Bapak. Untuk Mbaknya. kalau saya bisa pakai mbaknya juga kepercayaan diri. Tapi kalau aku itu jalannya aku tuh udah punya ide nih. Cuman untuk mengutarakan dan menyampaikan aku tuh takut salah gitu. Dan aku juga kadang kayak nervous kalau berbicara di depan umum. Sama ya? Iya benar. Hampir sama. Oke, kita sama. Simpan dulu untuk yang berikut. Kalau saya itu Pak, bingung kan setelah ini setelah lulus tuh bingung mau kemana. Setelah lulus kuliah mau kemana, mau kerja atau lanjut S2 gitu. Udah cukup gitu. Oh, iya, ini sama ya temennya ini. Kocak ini ya. Iya kocak. Ini kocak. Oke. Gini, kayaknya permasalahannya ini ada yang sama dan ada yang tidak. Ini, yang kita akan bahas itu kayaknya yang menarik itu
ini kan soalnya sama. Nah, mungkin ini nanti dipilih apa gimana? Dipilih dari kita aja Pak. Iya, dari kita aja Pak, kesediaannya. Kesediaannya. Iya, kesediaan. Mungkin siapa? Mbak itu Kita. mungkin sedia. Oh boleh nanti kalau mbaknya kan hari ini kan udah sama Ya. nih mbaknya. Ya, nanti Saling sharing Pak. Saling sharing. Iya, oke. Bisa. Untuk saya akan menanyai Mbak Jai ini nanti. Tadi kan tentang kepercayaan diri, tentang pengungkapan idenya, sudah menyiapkan ide, tapi kalau mengungkapkan di pas apa gitu, pas forum itu kan kayak sering lupa gitu, sering hilang, nge-lag gitu kan, mungkin gitu. Iya karena nervous. Ya. Itu sejak kapan? Sejak saya masuk kuliah, sejak semester 1 saya tuh punya ide nih. Nah menurut saya ini tuh pas, tapi saya tuh takut untuk menyampaikan ke depan umum, takut salah, takut dijustis, apa kayak apa sih ide itu kayak pasaran gitu. Terus kadang aku itu kalau presentasi nih kan karena masih maba, jadi teman-temannya baru. Kalau presentasi aku tuh juga nervous gitu, kadang sampai tangan aku tuh gemeteran gitu loh. Terus nada bicaranya tuh kayak kedengeran kalau nervous. Sebenarnya aku tuh tahu kalau orang-orang itu nggak bakal memperhatikan aku sepenuhnya, cuman nggak tahu dari akunya itu kayak nervous aja gitu. Biasanya kegiatannya tadi Sebelum apa nih? Sebelum presentasi atau sebelum presentasi. Sebelum presentasi aku tuh selalu belajar, selalu membaca dulu, selalu berusaha untuk menguasai materi. Jadi sebelumnya sudah mau belajar ya? Iya. Masih belum bisa pede untuk Iya. mengungkapkan. Biasanya itu Anda merasa kayak kurang percaya diri. Tidak. Yang kurang merasa. Iya. Aku tuh rasanya tuh takut sebenarnya. Takut karena di tes sama teman itu tadi. Tapi aku belum pernah sih kayak just atau gimanain, cuman nggak tahu dari akunya itu takut aja gitu. Menurut Anda bagaimana pengaruhnya itu terhadap belajar kayak mana itu nanti untuk kegiatan sehari-hari? Kalau di pertemanan aman sih, cuman kalau kadang nih kan setiap pertemanan itu kan ada circle-nya ya kan Pak. Nah jadi setiap circle itu kan kalau lagi ngomongin apa terus semua bersuara aku tuh cenderung diam, karena kayaknya aku pendapat itu tuh kayak gak terlalu penting-penting banget. Itu tuh pikiran aku aja sih sebenarnya. Kayak takut dibully gitu. Aslinya kau pernah nggak sebelumnya itu nggak kayak di kegiatan lain itu kayak mengungkapkan itu kayak PD itu pernah Pernah. ada yang ngejudge sebelumnya? Belum pernah sih. Nggak ada ya? Gak ada. Cuman takut aja gitu. Kalau hal tersebut itu bisa berlanjut, menurut Anda bagaimana dampaknya itu untuk kedepannya? Pastinya buruk ya dampaknya, karena nanti kalau diterusin nanti aku tuh nanti kayak jadi introvert, nggak bisa bersuara di depan umum gitu, nggak public speakingnya tuh buruk. Menurut Anda ya, bukan teman-teman ya? Itu menurut saya sih, kalau menurut teman-teman nggak tahu gimana ya. Baik, mungkin saya persilahkan untuk teman-teman lain. Adakah yang pernah mengalami hal yang seperti itu? Saya pernah ya Pak. Ini semua mungkin banyak apa? Ini banyak karena kan hampir sama ya. Oh, iya. Ya, hampir sama ya gitu, sama yang diceritakan mbaknya. Kalau waktu di depan itu kan rasa percaya dirinya itu turun, apalagi teman-teman semua pada nyimak semua kan, aslinya kan lebih bagus ya. Tapi saya ini kayak aduh kok delok aku sih gitu, mesti kayak berdek, jadi ya kayak nervous gitu. Mungkin untuk teman-teman bagaimana cara mengatasinya? Saya Mungkin, ya. mungkin
Bu, gimana kalau semisal kita mengungkapkan dulu nih apa pendapat kita atau ide kita, jadi tidak usah memikirkan nanti responnya temannya itu gimana, jadi kita ungkapkan dulu aja, nggak usah memikirkan respon temannya gitu aja. Itu sih. Yang penting pede dulu, Iya. tampil dulu. Iya. Masalah belakang Iya, responnya nanti. Jadi ungkapkan dulu. Nah itu Mbak, kalau aku tuh nggak bisa kalau mendapatkan respon yang buruk kayak apa sih awalnya terlalu berlebihan gitu, jadi aku tuh kayak semakin minder gitu loh takutnya. Enggak apa-apa, jadi itu Jadi untuk motivasi. buat kayak melihatkan itu loh, kayak aku tuh nggak seperti itu, kayak nggak usah didengar aja gitu. Kan belum tentu dia juga sesentuh kamu. terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih ya. Masukannya. Ada teman-teman dari masukan teman-teman tadi yang Anda nanti lakukan itu bagaimana? Iya mungkin Setelah yang kegiatan ini. setelah kegiatan ini ya aku akan mencoba lebih berani meskipun bertahap nggak apa-apa ya. Jadi Iya. kayak mungkin mulai berani untuk mengutarakan pendapat aku, ide-ide aku di depan umum, di depan forum gitu sih. Baik, jadi keinginan Mbaknya ini tadi sudah cukup baik dan sudah melakukan tahapan untuk depannya itu bagaimana nanti biar pede di depan umum, biar di yang penting itu kan kalau di depan umum itu kita itu kan pede dulu, untuk yang di belakang mungkin ada yang masalah, ada yang ngejudge teman di lokne gimana ya, itu nggak apa-apa. Mungkin yang lain ada saran lagi? Sudah kayak Pak cukup. Mungkin dari bapaknya. Ya saya udah saya Wih, Banyak ya Iya, nggak punya. banyak nggak? Iya, iya, apa mengantuk apa gimana ya? iya, apa? Belum makan. Terima kasih untuk Hmm. teman-teman untuk keterbukaannya di sesi konseling tahap inti hari ini. Mungkin diskusi hari ini itu sudah cukup karena sudah menemukan solusi dari Mbak ini tadi tentang kepercayaan diri. Biar tampil di depan itu bagaimana? Teman-teman sudah ngasih solusi dan udah waktunya ini kayaknya udah mepet ya. Iya. Iya, udah Nah, ini habis. sudah ngantuk. Rapat ya. Mungkin sekian cukup hari ini. Kalau di sesi selanjutnya nanti bisa calling bapaknya. Iya, iya. Siap-siap, Pak. Oh, iya, Kan cukup. kelihatan. Cukup kan nanti ya. Iya, kalau cerita nanti marahin istrinya ya. Iya, ya Allah. Iya. Sekian dari saya. Mungkin ada salah kata maupun perbuatan di sesi konseling nanti Bapak minta maaf. Ya, sami-sami.